Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darin amin radhiyallahu anhu wa ankum ma'an jamil muslimin. Persiapan kita menyambut kedatangan bulan Muharram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumut tasi'a wal 'ashira wa la tashabbahu bil yahud." Ya. Puasalah kalian tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, jangan menyerupakan dengan orang Yahudi. Jangan kalian menyerupakan diri dengan ibadah orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi ya, itu puasa pada tanggal 10 Asyura ya. Tentang tanggalnya ya kita ikutin aja ahli yang ngitung ya. Ahli yang ngitung yang diakui ya. Diimpikan salah seorang ulama di masa lalu tentang amalan-amalannya fil manam. Fasu'ila an halih. Jadi ada ulama ya, ditanya, bagaimana Allah memperlakukan Anda di alam barzakh sana? Maka faqala, maka ulama ini menjawab, ghafara li bi siyami yaumi asyura dzunuba sittina sanah. Allah ampunkan aku dengan sebab puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, dzunuba sittina sanah. Dosa 60 tahun. Jadi langsung jawabannya itu, padahal yang lain-lainnya juga dikasih pahala, tapi mungkin karena saking girangnya dan nggak terduga gitu, nggak terduga. Sebagaimana kisah Al-Imam Ghazali ya, ketika ditanya ya, dengan amalan apa engkau diterima baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan dengan jawaban dengan puasa saya, bukan dengan dakwah saya, bukan dengan mengajar saya, bukan karena jamaah saya banyak. Enggak. Tapi beliau apa? Jawabnya, karena aku rahmat kasihan kepada laler yang saat itu kehausan meminum tintaku ketika aku menulis kitab. Jadi aku biarkan lalat itu meminum tinta yang aku tulis itu. Sehingga dia terbang. Dan aku anggap itu enggak bernilai apa-apa. Ternyata itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti amalan yang lain nggak dinilai. Jadi kaget gitu. Sebagaimana juga ya, kisah yang lain, ada seorang wanita dimandikan oleh itu meninggal, dimandikan oleh apa namanya? Kalau kau tukang mandi di sini, Amel ya. Dimandiin senyum itu perempuan. Kalau kita kalau ada jenazah dimandiin senyum bisa kabur bisa ya. Kudu mental kuat itu. Begitu dimandiin senyum, maka kata si pemandi jenazah, nanti malam datengin saya. Saya pengen tanya, bener aja begitu malam didatengin ketika tidur ya. Ringkas cerita, kenapa kau tersenyum? Aku tersenyum karena ketika dulu saya setiap hari itu berprinsip akan bersedekah kepada siapa saja yang pertama kali aku temukan. Ternyata satu hari aku buka pintu, aku bawa yang harus aku berikan sedekah semacam makanan gitu ya. Ternyata yang depan pintu saya anak keledai. Keledai. Ya aku berikanlah makanan tadi kepada keledai tadi. Aku anggap ya itu ya keberuntungan dia dan aku anggap itu bukan sesuatu yang istimewa gitu. Tapi ternyata begitu setelah saya meninggal dunia ya, dan saya pertama diperlihatkan amalan yang diterima atau enggak apa? Yaitu saat saya memberikan makanan kepada anak keledai tadi. Senyum saya. Jadi senyuman roh saya membawa senyum pada bibir jasad saya. Artinya ibadah yang kita amalkan itu kita nggak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ulama ini menjawab, ternyata mengagetkan puasa saya di tanggal 10 Asyura itu menghapus dosa saya 60 tahun. Masya Allah ya. Padahal dalam hadis sahihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yukafirus sanatal madiyah, menghapus dosa 1 tahun. Ya tentunya semakin berkualitas ya ibadah ini, pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suka-suka
Allah. Standarnya 1 tahun. Wa min a'jabi ma warada fi Asyura annahu kana yasumul wuhush wal hawam. Dan di antara yang lebih ajaib lagi adalah pada hari Asyura itu puasa hewan-hewan dan binatang-binatang yang melata ini. Bahkan semut termasuk ya. Wa hukiya an Fathul Syakhraf annahu qala kuntu ufattitu lin-namil al-khubza kulla yaum. Ya. Dulu aku itu biasa menyisakan semacam roti atau makanan ya untuk semut. Jadi dia sedekah nih setiap hari sama semut. Biar semut itu nggak ke tetangga. Jadi ngumpul aja makan di rumahnya. Karena itu kalau dibiarkan saja nanti semut ke tetangga, nggak ganggu tetangga. Hanya dikasih makanan di rumahnya untuk semut. Ya. Falamma kana yaum Asyura, ketika hari 10 Muharram, semut tadi lam ta'kulhu. Makanan yang saya tebar buat semut, semut nggak makan. Jadi malulah kita sama semut kalau nggak puasa tanggal 10 Muharram ya. Wa akhraja Musa al-Madini an Abdullah ibn Amr radhiyallahu an man sama Asyura fa ka'annama sama sanah. Siapa orang berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Asyura, berarti Senin besok tanggal 1, fa ka'annama sama sanah, maka sama dia seperti puasa 1 tahun. Wa man tasaddaqa fihi, siapa orang bersedekah pada hari Asyura kana kasadaqati sanah, maka nilainya sama seperti sedekah 1 tahun. Wa Tabrani wal Baihaqi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi bersabda, man wassa'a ala iyali, siapa orang memperluas rezeki kepada keluarganya yauma Asyura pada hari Asyura, berarti kalau Senin 8, hari Selasa 9, hari Rabu berarti ya 10-nya ya, insyaallah itu 10 Asyura. Siapa orang meluaskan rezeki pemberian untuk keluarganya pada 10 Asyura, wassa'a Allahu alaihi fi sanati kulliha, maka Allah akan meluaskan atasnya di tahun tersebut sepanjang tahun rezekinya. Qala Sufyan ibnu Uyainah, kata Sufyan ibnu Uyainah ahli hadis, jarrabna al-amala bihadzal hadis, kami telah mengamalkan ya, hadis ini 50 sanah, 50 tahun. Jadi setiap tanggal 10 Muharram dia lebihin ngasih rezeki buat istrinya, buat anak, buat ponakan ya. Au sittina sanah, atau kurang lebih 60 tahun saya amalkan hadis, fawajadnahu kadzalik, dan kami mendapatkan fungsi manfaatnya seperti yang disebutkan tadi. Jadi testimoninya langsung beliau. 50 tahun atau 60 tahun saya amalin, qabul. Nah, jadi yang merasa tahun kemarin rezekinya rada-rada seret, nah tunggu-tunggu dah tuh tanggal 10 Muharram. Nah, biasanya kita di sini memperluas rezeki juga ya. Yang biasanya masaknya nasi dijadiin bubur, megar tuh, luas itu. Lalu dibagi-bagikan ke masyarakat atau yang mau. Mudah-mudahan panjang umur, siap melakukan ketaatan dan kebaikan di musim tahun baru Hijriah ini, insyaallah. Baik, kita lanjutkan baca doa akhir tahun. Al-Fatihah.